Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngantuk ya? Habis ini biar nggak ngantuk nanti diiring oleh gambus nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibir rahman adada ma yakuna ma qad kan. Amma ba'd, yang kita muliakan bersama, yang kita ta'zimi bersama para habaib. Alhamdulillah beberapa habaib hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau semuanya ini bisa menambah keberkahan bagi kita semuanya, wabil khusus untuk pondok pesantren Darul Rodoh dan santri-santri Darul Rodoh. Amin. Yang kita ta'zimi juga para asatid wa asatidah, guru-guru kita semuanya, terutama sahabat-sahabat saya yang senantiasa bersama saya dalam membimbing, dalam mengasuh, dalam mendidik santri putra dan putri pondok pesantren Darul Rodoh. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mulia, baik mulia di dunia maupun mulia di akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya anak-anakku semuanya, santri baik putra maupun putri yang saya cintai dan yang saya sayangi, tentunya yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukrullah ala nikmatillah. Tidak henti-hentinya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa kenikmatan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Untuk itu, marilah kita wujudkan kesyukuran kita untuk lebih baik lagi menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Terutama bagi kalian santri-santri Darul Rodoh, jadilah kalian nanti orang-orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, yang berguna bagi sesama, bagi yang lainnya. Siapa itu? Baik manusia ataupun selain manusia, semua manusia yang ada di dunia ini. Tentunya semua ini kita bisa seperti ini adalah berkat junjungan kita, keharibaan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Allah tidak menciptakan baginda Rasul, tentunya tidak akan pernah ada dunia dan seisinya ini. Untuk itu, salawat dan salam kita haturkan, kita persembahkan, kita sampaikan, kita panjatkan kepada beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita diaku oleh beliau sebagai umatnya, dengan harapan kita mendapatkan syafaat beliau, terutama pada saat nanti yang kita butuhkan di yaumul mahsyar, yaumul hisab, di akhirat kelak. Yang pasti mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya itu. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat dan para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya mohon maaf yang tak terhingga ya. Saya mohon maaf yang tak terhingga kepada antum semuanya, hadirin hadirat, wali santri dan para santri semuanya, atas semua
perilaku kami, khususnya saya pribadi dan istri saya, keluarga saya, dan juga saya ucapkan menyampaikan juga salam istri saya kepada antum semuanya. Mohon maaf istri saya tidak bisa bersama-sama saat ini, yang biasanya mendampingi saya, tetapi saat ini beliau lagi ada di rumah, lagi di Jawa, karena kemarin sempat kita pulang bersama. Tatkala mau kembali istri saya kurang sehat, akhirnya saya tinggal duluan karena saya berat dengan santri-santri meninggalkan lama. Tapi insya Allah setelah ini kita jemput dan bisa berkumpul kembali. Hadirin hadirat, wali santri dan santri-santri kami yang saya banggakan, setelah permohonan maaf kami, tentunya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian antum, atas kebersamaan kalian, atas kesungguhan daripada santri-santri Darul Hidayah dalam menimba ilmu di pesantren ini. Pesantren ini bisa seperti ini karena kalian semuanya, karena santri-santrinya, karena alumni-alumninya, dan karena antum semuanya sahabat-sahabat kami, para asatidz dan asatidah. Apalah artinya seorang Muhammad Sulaiman sendiri bisa berdiri tegak di sini bersama pesantren Darul Hidayah tanpa antum semuanya, tanpa santri-santri semuanya. Adanya Darul Hidayah seperti ini karena semangatnya, karena semangatnya, karena giatnya santri-santri dalam mencari ilmu, dalam mengamalkan amaliyah yang sudah diatur di dalam pesantren. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat saya semuanya, para asatidz dan asatidah, dan terima kasih juga kepada santri-santri baik putra maupun putri. Teruslah kalian beraktivitas, teruslah kalian berkembang, dan teruslah kalian giat dalam menuntut ilmu di pesantren ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah malam wisuda, wisuda yang ke-9 ya, wisuda yang ke-9 dan wisuda yang ke-9 ya. Dan juga malam hari ini adalah milad pondok pesantren Darul Hidayah yang ke-10. Artinya apa? Pesantren ini berdiri, menapakkan kaki, menancapkan kaki di bumi damai Darul Hidayah, tepatnya di Pangkalan Bun ini 10 tahun sudah. Dan alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan wisuda ini, wisuda yang ke-9 ya, yang ke-9. Dan tentunya dalam perjalanan 9 tahun ini ya tidak mudah, semuanya berproses. Alhamdulillah saat ini pondok pesantren Darul Hidayah ini, alhamdulillah santri sampai saat ini sudah 750, yang mana di dalamnya ada lembaga SMP, SMK, dan MQ, Madrasatul Quran. Seperti yang kita lihat bersama tadi adalah wisuda SMP, wisuda SMK, dan wisuda MQ, baik yang juz amma, yang 5 juz, 10 juz, dan 15 juz. Insya Allah tahun depan ada wisuda 20, bisa 25 juga. Jadi saya harapkan yang sekarang wisuda 5 juz, tahun depan bisa wisuda 15 juz, bukan 10, 15 juz atau 25 juz. Jadi saya berharap kalian khususnya yang di MQ, giatlah kalian, pertahankan, jangan sampai patah di tengah jalan. Jaga itu Quran, karena Quran adalah pedoman dalam kehidupan kalian semuanya, kehidupan kita.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga malam hari ini kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Kenapa? Karena kita adalah warga negara Republik Indonesia. Kita dilahirkan di Indonesia, kita hidup di Indonesia, kita makan di Indonesia. Untuk itu kita harus berbuat untuk Indonesia. Makanya santri Darullah, ayo kalian tancapkan dalam dada dan sanubari kalian, Indonesia ini harus kalian isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat untuk kemaslahatan yang lebih luas lagi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada antum semuanya, khususnya wali santri, bahwa saat ini pembelajaran yang dalam suasana Covid ya, karena saat ini pendidikan yang di dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih belum buka semuanya, tetapi alhamdulillah pesantren sudah mulai ada kelonggaran dan pesantren Darullah sudah mengadakan pembelajaran sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena perlu diketahui bahwa yang namanya penyakit tidak akan pernah hilang. Penyakit tidak akan pernah hilang, lenyap. Dikurangi iya, tetapi lenyap, hilang tidak akan pernah bisa. Akan tetapi pendidikan harus tetap berjalan. Pendidikan tidak boleh mati, pendidikan harus tetap berjalan. Apalagi pendidikan kepesantrenan yang kaitannya dengan keagamaan, itu adalah sebagai dasar yang bisa membuat kita menjalankan kehidupan di dunia ini untuk menuju kehidupan di akhirat kelak. Maka dari itu perlu saya sampaikan khususnya pada wali santri bahwa pembelajaran di pondok pesantren ini sudah berjalan. Tentunya kita juga masih melakukan itu semua dengan protokol kesehatan yang sudah diarahkan oleh pemerintah, kita jalankan. Sebagaimana yang sudah kita laksanakan, yang biasanya tahun kemarin, ya kan? Yang tahun kemarin kita mau ada pembelajaran penuh, tetapi sekarang tidak penuh. Artinya tidak penuh bagaimana? Di sini juga kita ada sip-sipan juga. Tetapi sipnya justru hikmah besar di balik itu semuanya, yang pada akhirnya kita pagi anak putri, siangnya putra, akhirnya tidak bersama-sama. Hikmahnya juga itu juga. Hikmah yang lain juga kita lebih memfokuskan ke masalah keagamaan, khususnya Al-Qur'annya, karena perlu diketahui para hadirin hadirat, santri yang masuk pesantren ini tidak semuanya mereka ini bisa dalam agama, terutama bisa membaca Quran. Jadi yang kita tekankan pertama di sini Al-Quran dan tentunya ilmu-ilmu yang lain. Maka dari itu kita alhamdulillah kita ambil hikmah dari musibah, yang ini musibah juga ya, namanya COVID-19 ini karena sudah mendunia, namanya musibah, tapi hikmah di balik itu semuanya besar juga. Dan kami Pondok Pesantren Darullah juga mengambil hikmah daripada itu, yang akhirnya menata bagaimana proses pembelajaran tetap harus berjalan, tetapi juga tidak menyebabkan akhirnya kita ini tertular dari penyakit yang namanya COVID-19, yang namanya si corona tadi. Saya tidak tahu corona ini sebetulnya anak mana sih. Padahal saya kemarin juga pernah ketemu sama si corona itu, tapi sudah pulang. Tapi alhamdulillah corona saat ini sudah bersahabat dengan Pondok Pesantren Darah. Jadi insya Allah karena corona ini sudah bersahabat dengan pesantren Darah, insya Allah yakinlah bapak-bapak wali santri, putra putri panjenengan semuanya insya Allah tidak akan terkena penyakit corona di Pondok Pesantren Darullah ini. Karena pesantren Darul sudah berkawan dengan corona. Gak mungkin lah kawan sendiri akan makan kawan sendiri, kan gitu kan.
Kan kita sudah berkawan, nggak mungkin akan diganggu oleh kawan kita sendiri, insya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan bertambahnya jumlah santri yang mohon maaf dalam pendaftaran tahun ini banyak yang kami tolak, bahkan ratusan yang kami tolak. Bukan kami menolak santri, akan tetapi fasilitas kami tidak memungkinkan. Padahal kami tidak pernah berhenti dalam membangun, tetapi setiap membangun dikejar-kejar terus oleh santri. Belum selesai minta tempati, belum selesai ditempati segala macamnya. Dan alhamdulillah saat ini kegiatan, terutama kegiatan ubudiyah, ya perlu kita sampaikan, ubudiyah untuk kegiatan malam terutama maghrib, isya dan subuh, ini musola saat ini yang ada di sekarang di depan antum semuanya ini sudah tidak muat. Mohon maaf, anak putri sampai meluber di teras depan sekolah ini dan di depan halaman asrama sementara ini. Insya Allah mulai minggu depan insya Allah mereka untuk kegiatan malamnya akan kita alihkan di masjid. Walaupun bapak-bapak dan ibu-ibu perlu diketahui masjidnya ini belum jadi. Hebatnya di sini kan, hebatnya Darul Wadhah itu begitu, masjidnya belum jadi sudah ditempati gitu loh. Sama seperti dulu pondok pesantren ini belum jadi, belum selesai sudah ditempati. Hebatnya itu di situ. Kenapa? Ya terpaksa. Terpaksa. Itu adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui, alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri, kita sudah ada masjid lagi dalam pembangunan, dan alhamdulillah masjid ini sudah kita tempati untuk sholat Jum'ah. Sudah Jumatan, santri sudah tidak sholat di masjid di luar lagi. Di antaranya hikmah masalah Covid ini juga begitu. Dengan adanya Covid ini akhirnya kita terpaksa masjid yang belum jadi harus kita tempati untuk sholat Jumat. Akhirnya apa? Akhirnya saya agak pusing. Bagaimana caranya untuk mempercepat masjid ini biar cepat jadi. Ditambah lagi setelah masuk ke tambahan santri baru, musolanya sudah tidak muat lagi. Ditambah lagi kepusingan itu biar lebih mempercepat lagi. Alhamdulillah, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya senang sekali dengan, artinya dengan anugerah-anugerah semacam itu, senang sekali. Insya Allah dengan begitu Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kepada hamba yang dipilih dengan apa yang dia minta, tapi Allah akan memberikan kepada hamba yang dipilihnya dengan apa yang dia butuhkan. Saat ini kami butuhkan masjid cepat selesai. Saat ini kami butuh asrama cepat bertambah lagi. Kan itu yang kita butuhkan. Yakin, kami yakin, dan saya yakin, demi Allah saya yakin semuanya akan terjadi dan akan cepat terjadi itu tadi. Kenapa? Karena semuanya yang memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dibutuhkan oleh kita semuanya, oleh santri-santri. Maka dari itu yang saya minta dari antum semuanya, para wali santri, doanya. Saya tidak minta apa-apa, doanya. Doanya mudah-mudahan itu semua cepat kesampaian dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin, karena saya yakin modal saya adalah santri-santri Darul Wadhah. Mereka tatkala mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilayani, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya yakin? Karena yang dilakukan oleh santri Darul Wadhah setiap harinya tidak kurang dari 25.000 sholawat yang dibaca oleh santri Darul Wadhah. Kekuatan sholawat itu yang sholawatnya. Bagaimana dengan wirid-wiridnya? Radibul Adha, Radibul Attas, Radibul Haddad, Wirdul Latif, Hizib Sakran, dan semua salat yang lain juga dibaca. Simtut Durar, Azab, Burdah, Diba, dan juga Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, Sultanul Auliya. Itulah keyakinan kami.
Makanya saya tidak pernah susah bagaimana dan bagaimana, tidak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin melalui donatur tunggalnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu hadirin hadirat dan khususnya wali santri, ini perlu kami sampaikan kepada antum semuanya, biar antum tidak khawatir memasrahkan kepada pondok pesantren Darul Allah, bahwa putra putri, bapak-bapak dan ibu-ibu alhamdulillah baik-baik saja di pondok pesantren Darul Allah ini. Dan juga mohon maaf sekali kami kepada wali santri, kami membatasi, ya, kami membatasi kunjungan-kunjungan wali santri. Kenapa? Karena memang kondisinya masih belum memungkinkan. Kenapa? Karena di luaran sana masih banyak hal-hal yang kurang baik, yang kurang adnya masih kita khawatirkan. Khawatirnya bagaimana? Dikhawatirkan putra-putri, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di pesantren ini nanti terkontaminasi dengan hal-hal yang kurang baik. Apakah itu penyakit dan yang lain-lainnya. Maka dari itu, makanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah hikmah besar di balik itu semuanya. Dan terutama bagi wali santri baru, juga perlu diketahui malam hari ini memang kami tidak mengundang wali santri semuanya. Yang kami undang khusus itu adalah wali santri yang diwisuda. Tetapi ada wali santri yang hadir, yang tahu hadir, itu nggak masalah. Tetapi kami tidak mengundang semuanya. Kenapa? Kalau kami undang semuanya, tentunya ini akan penuh, bisa tidak muat, karena kondisinya tidak memungkinkan, masih dalam suasana COVID-19. Kami juga sudah diwanti-wanti juga oleh pemerintah, ya kan, untuk menjaga, dijaga kan gitu. Sebetulnya beliau Ibu Bupati dan beliau suaminya juga rencananya mau hadir dan bahkan rencananya mau melantik kalian, tetapi kondisinya tidak memungkinkan. Beliau minta maaf pada kita, khususnya kepada para santri-santri yang tadinya ingin menyenangkan santri-santri, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan dan bahkan di Kota Waringin Barat ini juga agak meningkat sekarang ini, jadi mohon maaf, dikhawatirkan nanti menimbulkan fitnah. Jadi kami perlu menyampaikan permaafan beliau kepada, khususnya kepada santri-santri, ya, sebetulnya ingin menyenangkan kalian tetapi kondisi dan situasi tidak memungkinkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami juga di pesantren ini juga mengadakan pembatasan baik di dalam kelas, tetapi tatkala kembali ke asrama ya nggak bisa membatasi, karena asrama itu adalah rumahnya. Tetapi tetap kita jaga kebersihannya, tetap kita jaga hal-hal yang lainnya. Dan juga kita sampaikan kepada wali santri khususnya, kita juga menambah tenaga-tenaga pengajar, ya, kawan-kawan kami, ya, sahabat-sahabat kami bertambah lagi, baik yang untuk pelajaran umum dan juga pelajaran agamanya juga kita tambah juga, karena itu memang kebutuhan daripada proses pembelajaran di pondok pesantren Darul Allah ini. Dan malam hari ini, sebagaimana yang kita lakukan setiap haflah, di situ ada yang namanya bintang pesantren, ya, yang ada namanya bintang pesantren. Di situ ada. Kenapa tahun ini tidak ada? Karena memang kondisinya tidak seperti biasanya. Kenapa? Karena santri-santri ini libur kemarin ini sudah 3 bulan, ya, 3 bulan, dan ujiannya ini tidak sama dengan ujian-ujian yang lainnya. Yang biasanya otomatis kita tidak akan mungkin memberikan, ya, tidak ada bintang di situ. Yang ada hujan sekarang. Ini adalah rahmat dari Allah dan mendung hujan.
yang ada. Jadi tahun ini kosong, tidak ada bintang pesantren. Di tahun 2020 ini tidak ada bintang pesantren. Tahun depan harus ada bintang pesantren. Kalau ada sampai bertahan 3 kali akan mendapatkan hadiah umroh dari pesantren. Karena itu juga sudah pernah diraih, ya, sudah pernah diraih oleh santri Darul Radhah ini. Dia bisa mempertahankan bintang pesantren selama 3 tahun berturut-turut. Alhamdulillah mendapatkan hadiah umroh. Saya bawa sendiri pada saat itu. Saya menginginkan kedepannya ada lagi, bukan cuma putus di satu saja, bisa bertahan sampai 3 kali. Setelah itu bisa ada yang bisa mempertahankan lagi, setelah itu bisa ada yang mempertahankan lagi. Itu harapan saya, bukan ada hilang lagi. Jadi menunjukkan apa di sini? Menunjukkan anak-anak ini, santri-santri ini, mereka ini sama-sama berprestasi, sama-sama kejar-kejaran mereka ini. Fastabiqul khairat, mereka berlomba-lomba mereka dalam kebaikan, ya. Menunjukkan akhirnya setahun patah, menunjukkan mereka ini saling berlomba-lomba untuk meraih prestasi itu tadi. Ini adalah sesuatu yang membanggakan. Memang kelihatannya santri-santri Darul Radhah ini modelnya kayak begini, tetapi alhamdulillah santri-santri Darul Radhah ini sudah menyebar. Perlu diketahui, santri-santri Darul Radhah ini sudah menyebar. Mereka ada yang kuliah, ya, meneruskan kuliah segala macamnya, baik di Kalimantan sendiri, ya, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat sudah menyebar. Di Jawa sudah menyebar juga, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, yang di Jakarta. Dan alhamdulillah santri-santri Darul Radhah ini juga sudah ada yang di Yaman, ada di Kairo, ada di Mesir. Ini menunjukkan bukti bahwa santri Darul Radhah ini membawa keberkahan, ya. Jadi Darul Radhah ini insya Allah membawa barokah. Barokahnya apakah dari kami? Tidak. Barokahnya dari santri itu sendiri. Barokahnya dari santri itu sendiri. Kenapa? Karena setiap hari mereka bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap hari mereka senantiasa baca wirid ba'dal maghrib, senantiasa setiap hari ba'dal maghrib itu ratibul haddad. Sebelum maghrib setiap hari ratibul attas. Ba'da subuh setiap hari wiridul latif. Setiap Jumat manakib Syaikhul Qadir yang senantiasa dia baca. Itulah yang membawa keberkahan, itulah yang menjadikan santri-santri Darul Radhah di luar sana laku juga. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri Darul Radhah, jangan khawatir. Walaupun pondok pesantren ini ada di tengah hutan, walaupun tempat sampean sini di hutan, masuk ke hutan lagi, jangan khawatir. Insya Allah putra putri panjenengan semuanya insya Allah akan menjadi orang yang sebenar-benarnya orang. Insya Allah akan menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita manusia ini diciptakan oleh Allah illa liya'budun, semata-mata hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya patuh dan taat kepada Allah. Menghamba kepada Allah. Tugas daripada hamba apa? Yaitu taat dan patuh kepada tuannya. Siapa tuan kita? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang akan mengatur nanti profesinya apa, bidang apa, laku di mana, semuanya Allah yang akan mengatur. Dan semuanya itu insya Allah akan menjadi ladang dakwah daripada putra putri, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Yakinlah dengan itu semuanya. Tinggal yang kami butuhkan dari wali santri apa? Yang kami butuhkan adalah doa dan dukungan daripada wali santri. Doa wali santri, doa bapak-bapak dan ibu-ibu untuk putra putrinya yang di pesantren itu, yang di pesantren ini yang saya perlukan, ini yang kami perlukan.
dan kerjasamanya yang baik. Bagaimana kerjasama yang baik? Komunikasilah yang baik dengan kami, pengurus-pengurus dan ustadz serta ustadzah di pondok pesantren ini dengan baik. Tanyakan bagaimana keadaan anak saya. Jangan hanya nengok anaknya pulang begitu. Tanyain, cari ustadznya, ustadz bagaimana keadaan anak saya. Walaupun basa-basi, titip-titipkan anaknya dan didoakan serta didukung. Didukung bagaimana? Didukung, jangan sering-sering diajak pulang. Ada kegiatan di rumah, ada apa itu, ayamnya tetangganya mati, dijemput. Jangan, nanti justru merusak daripada putra putri bapak sendiri. Nanti dukunglah kami, jangan sering-sering diajak pulang, doakan mereka. Dan juga ingat juga tanggung jawabnya sebagai wali santri juga harus diperhatikan. Saatnya bayar, bayarlah dengan tepat, ya toh. Kenapa? Karena itu untuk kita semuanya, untuk anak-anak, untuk kebaikan putra dan putri kita semuanya. Seandainya ada sesuatu yang janggal, tanyakan kepada pengurus yang baik. Mungkin ada informasi-informasi yang tidak jelas tentang putra putrinya atau tentang pesantren, tanyakan kepada pengurus, tanyakan kepada ustadz-ustadz yang ada, ustadzah yang ada di dalam pesantren, yang ada di pesantren Darul Hadha ini, baik yang mereka ustadz dan ustadzah yang di luar ataupun yang di dalam. Tanyakan, jangan berasumsi sendiri, jangan dipakan mentah-mentah berita-berita yang berkembang, yang keliaran di mana-mana. Tanyakan bagaimana tentang keadaan putra putrinya. Seandainya ada berita-berita janggal, berita-berita miring tentang putra putrinya atau tentang pesantren atau tentang ustadz-ustadzah pesantren, jangan dimakan mentah-mentah. Datang ke pesantren, tanyakan kepada pengurus yang baik dengan cara yang baik, klarifikasi yang baik. Insya Allah kalau kita kerjasama, tujuan kita sama. Karena tujuan bapak-bapak dan ibu-ibu sama, ingin anaknya menjadi manusia. Kalau tujuannya sama, mari kita harus bekerja sama yang baik antara wali santri dengan pesantren. Insya Allah kalau kita tidak ada kebuntuan komunikasi dengan wali santri dengan pesantren, insya Allah putra putri bapak harapannya sama dengan yang diharapkan kita semuanya, dan insya Allah Allah akan ridho dengan itu semuanya. Kenapa? Karena bapak ibunya. Nah, di pesantren ini, santri-santri ini sudah ada bapak ibunya. Siapa? Ustadz dan ustadzahnya, terutama kami sebagai orang tua dari putra putri bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau orang tua yang di rumah dan orang tua yang di pesantren bekerja sama yang baik, menjalin komunikasi yang baik, insya Allah anaknya ini akan baik-baik saja. Tatkala anaknya baik-baik saja dan kita rukun, yang orang tua yang di rumah dan orang tua yang di pesantren rukun, maka rahmat Allah akan diturunkan dan Allah akan meridhoi dengan apa yang diinginkan oleh putri dan putra kami. Itu harapannya bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya saya tidak akan berpanjang lebar ya, karena ini sudah malam, dan alhamdulillah Allah menurunkan rahmat ya, rahmat berupa hujan ini yang luar biasa. Ini menunjukkan dan hujan menyaksikan bahwa wisudawan wisudawati tahun ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai tadi bahkan kalian saat di wisuda masih hujan ini masih turun. Di situ kalian disiram dan diguyur dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kalian, khususnya anak-anakku semuanya yang sudah jaga ya. Kalian yang selesai tahun ini, yang melanjutkan di pesantren yang lain atau sekolah, jaga yang baik. Jaga nama besar pesantren, jaga nama besar santri, jaga akhlak, itu yang lebih utama. Saya tidak ridho kalau kalian walaupun pinternya kayak apapun tapi akhlak dikesampingkan, saya tidak akan pernah ridho. Makanya akhlak diutamakan.
Boleh kalian pintar, boleh kalian sehebat, tapi akhlak harus kalian utamakan. Insya Allah dengan akhlak kalian akan menjadi manusia. Saya lebih senang kalian setengah bodoh. Setengah bodoh artinya ada ilmunya tetapi akhlak yang diutamakan. Apalagi kalian hebat, kalian pintar, kalian ini berprestasi, akhlaknya lebih kalian utamakan, itu yang lebih luar biasa lagi. Karena akhlak itu adalah sesuatu yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke dunia ini, kata baginda Rasul, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak yang dibawa oleh baginda Rasul. Makanya sesuatu yang dibawa oleh baginda Rasul, ayo kita bawa, kita junjung tinggi, ya, kita junjung tinggi akhlak itu tadi, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dengan kalian senantiasa menjunjung tinggi akhlak, kalian akan menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf yang tak terhingga, mungkin masalah tempat ya yang kurang berkenan, dan jamuan ala kadarnya, al maujud katanya, alladzi fi sebedenah kata orang Madura, saana nih kata orang Jawa. Nggak tahu kalau bahasa Pembuang apa nih. Jadi apa min? Jadi saya mohon maaf yang tadinya dari lubuk hati saya yang paling dalam, atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan atas nama ustadz serta ustadzah kalian, ustadzah daripada putra putri bapak semuanya, saya mohon maaf yang tak terhingga, ya, mohon maaf yang tak terhingga, karena tentunya kami masih belum bisa memberikan yang terbaik untuk putra putri bapak, tapi yakinlah kami senantiasa berupaya dan berusaha untuk meningkatkan semuanya, baik mutu pendidikan di pesantren ini, baik fasilitas yang kurang memadai, semuanya lagi kami upayakan. Dan saya berharap banyak terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri, doanya berikan, mudah-mudahan kami diberikan kekuatan untuk melaksanakan itu semuanya. Jangan didoakan mudah, doakan kuat. Buat apa mudah tapi tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Doakan kami kuat, ya, sebesar apapun, sebanyak apapun, tapi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mudah semuanya. Maka dari itu mohon maaf yang tak terhingga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa af minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.